saya Eli Zulfa di channel YouTube kami. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua terkait dengan tema kita, yaitu keyakinan atau yang sering disebut sebagai belief system. Nah, untuk selengkapnya, sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, silakan teman-teman boleh siapkan dulu ya alat tulis, buku atau kertas ya. Nah, kabar baiknya selain pembahasan tentang materi, pada video kali ini saya juga akan membagikan kepada teman-teman bagaimana prakteknya ya. Kita akan praktek dengan alat praktek sederhana yang bisa teman-teman juga sediakan di rumah teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai. Nah, teman-teman sudah menyiapkan semua alat tulisnya? Ya, mudah-mudahan sudah disiapkan semua ya, karena materi kita ini luar biasa sekali ya. Sebelum nanti kita akan melakukan juga praktek ya. Oke, pada video kali ini tema kita, saya ulangi, adalah tentang sebuah keyakinan atau belief. Nah, apakah kita membutuhkan sebuah keyakinan? Jelas, kita membutuhkan sebuah keyakinan. Contohnya atau misalnya, dalam hal apa? Ya, dalam hal pencapaian sebuah impian, dalam hal kita menjemput cita-cita kita. Ya, jika tidak ada sebuah keyakinan bahwa sebuah impian itu bakal tercapai, ya, sebuah cita-cita itu bakal terwujud, maka sangat impossible ya, maksudnya kemungkinan untuk tercapainya itu lebih kecil gitu ya, dibandingkan jika kita yakin ya dalam hati kita bahwa atas izin dan pertolongan Allah, maka kita yakin bakal tercapai. Nah, kalau teman-teman pernah membaca ya, ada sebuah pembahasan yang mengatakan bahwa menjaga wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Nah, kembali lagi terkait dengan keyakinan atau belief ya, silakan teman-teman bisa lihat pada materi kali ini ya, yang mana untuk mencapai sebuah belief itu butuh fase, butuh tahapan ya. Dan tahapan untuk mencapai ke sebuah keyakinan atau sebuah belief itu ada 6 tingkatan ya, ada 6 fase. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, belief atau keyakinan itu letaknya pada pikiran bawah sadar ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan otak kita ya, itu dibagi menjadi 2. Masih ingat mungkin ya, kalau teman-teman pernah membaca atau mengikuti sebuah seminar, ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Nah, saya tidak akan membahas pada video kali ini tentang pikiran sadar ya, karena tema kita kan belief ya. Jadi belief ini masuknya ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu sendiri mempengaruhi ya tingkat keberhasilan dalam kita mencapai sebuah impian itu sampai lebih dari 80%, teman-teman. Jadi sangat tinggi sekali ya, dibandingkan dengan yang sisanya 12% yang pikiran sadar. Oke, kita masuk ke fasenya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk mencapai sebuah keyakinan yang kuat, yang mencapai sebuah belief, itu ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama ya adalah konsep diri ya. Lalu masuk ke tahapan berikutnya, yaitu kebiasaan atau habits ya. Dan masuk lagi ke fase yang nomor 3 adalah memori ya, masuk ke dalam memori. Kemudian fase atau tahapan yang nomor 4 adalah intuisi. Oke. Dan tahapan nomor 5 adalah persepsi. Nah, barulah kemudian masuk ke tahapan nomor 6, yaitu sebuah keyakinan atau belief. Oke ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih jelas lagi penjabaran tentang fase atau tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan, teman-teman selengkapnya bisa browsing ya, bisa baca berbagai macam literatur. Namun secara singkat saya akan sampaikan beberapa contohnya supaya teman-teman bisa memiliki gambaran ya. Oke ya, kita mulai dari nomor 1. Fase yang nomor 1 adalah konsep diri.
Apa yang dimaksud dengan konsep diri? Cara mudahnya nih ya teman-teman, selama ini silahkan teman-teman evaluasi ya, selama ini yang ada pada konsep diri teman-teman itu seperti apa? Apakah sebuah konsep diri yang positif atau sebuah konsep diri yang tidak positif? Oke? Nah, gimana contohnya konsep diri yang positif? Gimana contohnya konsep diri yang tidak positif? Jangan-jangan lebih banyak yang tidak positifnya. Makanya sampai dengan hari ini banyak impian-impian yang belum tercapai. Ya mudah-mudahan tidak ya. Oke, konsep diri yang positif itu misal nih ya, contohnya aku nih orangnya, nah titik-titik silahkan teman-teman isi dengan hal-hal yang positif ya. Contoh, aku nih ya orangnya pemberani, positif. Aku nih ya orangnya beruntung, positif. Contoh lagi, saya nih ya orangnya mudah bergaul, ya positif. Oke. Nah sekarang contoh konsep diri yang tidak positif. Aku nih ya orangnya pemalu. Contoh lagi, aku nih ya orangnya minderan. Oke, contoh lagi, satu kali lagi. Saya nih ya orangnya kalau usaha selalu aja gagal. Nah, itu konsep diri yang tidak positif. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah konsep diri yang ada di dalam pikiran bawah sadar teman-teman itu lebih banyak yang positif atau lebih banyak yang tidak positif? Oke, silahkan teman-teman boleh catat gitu ya, karena ini penting sekali latihan. Nah bahkan kalau saya pribadi ya teman-teman, untuk melatih diri saya nih ya, saya bentuk tulisan, saya bikin tulisan tentang konsep diri saya. Saya ini pengennya menjadi orang yang seperti apa, minimal ada 9 karakter atau 9 macam hal-hal yang positif, dituliskan di kertas lalu saya baca setiap pagi setelah sholat duha ya. Kemudian saya baca untuk diri saya sendiri, saya baca di hadapan suami saya, setelah itu tanda tangan sampai minimal 40 hari tanpa putus ya. Itu yang saya lakukan ya, terserah teman-teman mau melakukan atau tidak. Jika 1 hari saja tidak melakukan, maka mengulangi dari awal lagi. Oke, itu tadi konsep diri. Yang kedua, sebelum masuk ke fase yang keenam ya, belief atau keyakinan, kebiasaan. Bayangkan teman-teman, jika ya yang selalu diucapkan dalam fase nomor 1 ya, konsep dirinya adalah yang tidak positif tadi contoh-contohnya, terus itu dilakukan, terus diucapkan, terus dipikirkan, terus kira-kira itu menjadi kebiasaan yang positif atau yang tidak positif, menjadi kebiasaan yang baik atau menjadi kebiasaan yang tidak baik. Nah, bermula dari situ teman-teman ya. Jadi jika kita senantiasa melakukan ya, mengucapkan, melakukan hal-hal yang di fase 1 tadi, konsep diri yang positif, sehingga itu akan menjadi sebuah label yang positif, karena nanti akan mempengaruhi fase yang kedua, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Oke, bisa dipahami ya. Dan langsung kita masuk ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah memori. Nah, memori di sini adalah masuk ke dalam ingatan bawah sadar kita. Nah, ini pengaruh sekali teman-teman, ketika dari awal teman-teman sudah memasukkan sebuah konsep diri yang positif. Contoh tadi, saya ini orangnya kan beruntung. Dimanapun, kapanpun saya berada, saya selalu beruntung. Nah, kebayang jika itu sudah masuk ke dalam sebuah konsep diri, menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus diucapkan ya, sehingga ketika dihadapkan dengan situasi yang segenting apapun, oke, maka akan muncul sebuah memori di bawah sadar kita yang ya tiba-tiba muncul bahwa tenang ya. Jadi seolah-olah seperti ada yang membisikkan bahwa mengatakan, tenang, saya kan orangnya beruntung. Mau situasi seperti apapun, ya saya kan beruntung. Pasti nanti ada pertolongan, pasti nanti ada saja rezekinya. Nah, itu akan masuk ke dalam memori, ke dalam ingatan bawah sadar. Oke ya. Nah, kita akan masuk ke fase yang nomor 5. Ya. Oh ya, sebelum nomor 5, nomor 4 dulu ya. Nomor 4 adalah intuisi. Nah, intuisi ini bahasa mudahnya
adalah dorongan perasaan atau naluri, atau kalau bahasa Jawa dalam tanda kutip kerendek, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami ketika teman-teman merasa bahwa tiba-tiba saja saya kok pengen baca buku ini ya, gitu ya. Ternyata di dalam buku itu ada jawaban dari pertanyaan kita yang selama ini kita cari-cari. Atau contoh lain, intuisi ini biasanya muncul misal tiba-tiba bagi yang muslim ya, misalnya kok tiba-tiba pengen buka Quran gitu ya. Saya pengen buka Quran, pokoknya sesuai dengan tadi kerendek, sesuai dengan dorongan hati atau dorongan naluri. Tiba-tiba pas dibuka, nah ternyata sesuai dengan permasalahan yang sekarang sedang dihadapi. Nah, itu adalah bagian dari intuisi. Intuisi itu di luar nalar, di luar akal pikiran, tapi sesuatu getaran dari hati ya, yang itu karunia dari Allah yang tiba-tiba muncul ya. Nah, itu intuisi. Jadi ketika dari awal fase atau step satunya teman-teman membiasakan dengan konsep diri yang positif, sehingga kebiasaan-kebiasaannya positif masuk ke dalam memori bawah sadarnya juga sesuatu yang positif, maka akan muncul sebuah intuisi, dorongan yang mana hal itu juga positif. Tapi bisa bayangkan ya teman-teman, kalau dari awalnya itu sudah keliru ya, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan teman semua bisa termasuk ya saya sendiri ya terus memperbaiki gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke fase yang berikutnya, nomor 5 adalah persepsi. Persepsi ini adalah sebuah pandangan yang baru, sebuah ya persepsi lah ya, sebuah opini, sebuah persepsi atau cara pandang baru ya, yang mana ini bisa juga diartikan dengan memberi arti atau memberi makna. Nah, kebayang nggak teman-teman, jika dari awalnya nih ya, jika dari awal kita sudah membiasakan dengan konsep diri yang positif, memberikan label-label yang positif, kemudian kita membiasakan hal-hal yang positif sehingga muncul tersimpan di dalam memori bawah sadar kita sesuatu yang selalu positif, kemudian Allah menggetarkan hati kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang positif, memikirkan yang positif, mengucapkan yang positif gitu ya, yang semuanya penuh dengan kebaikan. Nah, maka ketika dihadapkan sesuatu peristiwa ya, maka dengan lebih mudah seseorang itu ya, atau kita itu akan memberi makna hal tersebut dengan hal yang positif ya. Contoh misalnya, suatu ketika teman-teman misal ya, suatu ketika teman-teman jatuh gitu ya, pagi-pagi ya, masih pagi-pagi banget tiba-tiba terpeleset terus jatuh gitu. Nah, kebayang ketika sejak awalnya tuh ya teman-teman belum membiasakan yang baik tuh, masih yang belum positif semua, bisa jadi yang muncul persepsinya atau memberi maknanya adalah wah bakalan sial nih seharian ini gue ya gitu. Itu contoh gitu. Nah, akan berbeda halnya dengan seseorang yang senantiasa membiasakan dari awalnya memiliki konsep diri, kebiasaan, memori ya, kemudian intuisinya semuanya positif, maka ketika dihadapkan situasi yang tadi contohnya terpeleset jatuh, itu mereka akan memberi makna yang berbeda. Wah, pagi-pagi gini udah jatuh, bakal ketiban rezeki gede nih. Nah, udah. Terus tiba-tiba lagi contoh nih ya, yang sering saya alami nih, tiba-tiba di kaca mobil itu ada tembelek burung gitu ya, ada tembelek burung, ada tai burung gitu ya. Nah, terus saya ngomong nih sama suami saya, wah lagi-lagi kaca mobilnya ada tai burungnya nih, wah bakal dapat rezeki gede ini kita hari ini, alhamdulillah. Jadi tuh malah senang gitu, bayang nggak? Bagi orang lain mungkin itu adalah sebuah keanehan ya, tapi bagi yang memahami tentang konsep ilmu ini ya, itu kita biasa lakukan gitu ya, bahkan malah menganggap itu sebuah keberuntungan gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Nah, barulah masuk ke fase yang keenam ya, yaitu belief atau sebuah keyakinan. Nah, ketika dari awalnya kita sudah positif, sudah benar gitu ya, sudah berprasangka baik, berhusnudzon gitu ya, maka kita pun akan memiliki sebuah keyakinan yang kuat, keyakinan yang positif gitu ya. Yakin bahwa Allah itu melindungi, yakin bahwa Allah itu maha penolong, yakin bahwa Allah itu maha pengabul doa.
ya. Jadi keyakinannya kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semua alam semesta ini dan berikut seisinya, ya, dan meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua atas kehendak Allah, gitu ya, semua atas kehendak Allah. Oke, dan ini semua ada step by stepnya, ada fase demi fasenya, ya. Jangan sampai ya teman-teman keyakinan kita ini terkalahkan oleh sebuah magicom. Teman-teman tahu ya magicom, alat untuk menanak nasi, ya. Teman-teman kalau misalnya nih sedang masak nasi, mau masak nasi gitu ya, ke alat tadi namanya magicom itu tadi, kira-kira urutannya gimana? Ada fase-fasenya ya, ada tahapannya kan ya, tidak langsung tiba-tiba mateng gitu kan, ya kan, ada tahapannya, ada fasenya. Fasenya gimana? Tahapannya bagaimana? Satu, ambil dulu berasnya, kemudian tahap berikutnya dicuci sampai bersih, ya kan. Kemudian tahapan yang ketiga ditakar seberapa airnya. Tahapan yang keempat taruh di magicomnya, ya. Tahapan yang berikutnya tutup, colokkan ke sumber energi listrik. Nah, kemudian fase yang berikutnya tekan tombol cook, ya, bukan wow gitu ya. Nah, kemudian tinggal tahapan yang terakhir nih ya. Kira-kira teman-teman kalau sudah melakukan step by stepnya, fasenya teman-teman lakukan, kira-kira yakin nggak itu nasi bakal matang? Yakin nggak? Ya, yakin lah ya. Nah, nggak usah ditungguin gitu kan ya, ditungguin, ditongkrongin gitu kan, nggak perlu, tinggal aja nanti juga matang sendiri. Nah, itu kita sama magicom aja yakin. Jangan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala keyakinannya terkalahkan oleh magicom itu tadi ya. Jadi kita nggak usah juga nungguin impian saya dihitung-hitung ya, kurang ini lagi ya, kok belum lagi ya tercapai, kok belum lagi ya, itu artinya belum yakin sepenuhnya. Jadi ketika kita benar sudah melewati fase-fasenya, tahapan-tahapannya, kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin ya, kita lepaskan, letting go, lepaskan, jangan ada kemelekatan, dan kita berserah diri, tawakal. Namun sebelum bertawakal tadi kita sudah melakukan step by stepnya, fase-fasenya, dan kita melakukan step by step itu semua sepenuh hati ya, segenap tubuh kita ya, body, mind, pikiran kita, dan soul, perasaan kita. Oke, itu ya teman-teman untuk pembahasan kita pada video kali ini, mudah-mudahan bisa diterima, dan selanjutnya kita akan masuk ke praktek. Nah teman-teman semua, kita sampai kepada tahapan untuk praktek ya. Nah praktek kita tentang belief, tentang sebuah keyakinan, kita akan menggunakan alat bantu berupa bolam lampu dan keramik. Oke ya. Nah, secara sadar, secara otak sadar ya, ketika bolam lampu ini kita jatuhkan ke atas keramik, maka yang pecah mana teman-teman? Ya, bolam lampunya ya. Namun dengan menggunakan belief, keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita akan bisa betul-betul merasakan dan menyaksikan sendiri bahwa ketika bolam lampu ini kita jatuhkan di atas keramik, maka yang pecah adalah keramiknya. Nah, biar tidak penasaran, kita langsung praktek saja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa saksikan sendiri ya. Ini tidak ada kekuatan sihir, tidak ada jambi-jambi khusus ya. Ini murni kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita yakin. Nah, praktek ini menunjukkan ya bahwa jika kita memiliki keyakinan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mungkin menurut pikiran sadar kita hal ini tidak mungkin, maka bagi Allah semuanya mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Besar ya, dan jika diri kita yakin, maka Allah akan mengikuti persangkaan hambanya. Jadi bagi teman-teman yang sudah membangun sebuah impian,
maka wajib memiliki sebuah keyakinan atau belief bahwa impian teman-teman insya Allah tercapai, insya Allah terwujud atas izin dan pertolongan Allah. Oke ya. Dan jika pada video kali ini teman-teman merasa bermanfaat, merasa terinspirasi, silahkan teman-teman boleh klik tombol subscribe. Jangan lupa like dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan silahkan teman-teman juga boleh share, bagikan kepada sebanyak-banyak orang di luar sana yang membutuhkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.